Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, biarlah manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita menaikkan pujian ini dari Allah. Saya undang jemaat Tuhan untuk bernyanyi. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kedengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku
kasih untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kami. Kami menyerahkan serangkaian ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan, mari sama-sama kita menaikkan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengambil bagian yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos Hosea MTH melalui Zoom. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Bapak Amos Hosea. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah melayakkan kami dalam hadirat Tuhan. Bila pada saat ini Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan. Kami mohon supaya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa melayani di sebuah acara yang istimewa. Saya semula nggak tahu bahwa ini acara yang khusus. Kalau tahu mungkin saya mikir-mikir mau khotbah kali ya. Saya Amos Hosea, saya tamat dari STI tahun 90. Waktu itu masih seminari teologi Injil Indonesia. Jadi belum sekolah tinggi ya, masih STII ya. Pak Petrus Mariono, dosen saya, dosen penerimaan teologi. Saya ingat dulu waktu kuliah dengan Pak Petrus Mariono, kami harus siap karena Pak Petrus selalu tanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jadi kami harus belajar baik-baik. Dan setelah itu Pak Petrus diutus untuk ambil PhD di Dallas ya. Terima kasih juga ada Pak Mora juga dosen saya. Pak Saparman itu dosen saya juga. Ya Pak Librek Antoni itu juga dosen saya. Ada beberapa dosen yang hadir dan biasanya kalau ketemu dosen ya. Kami agak sedikit ya bekas mahasiswa agak sedikit gemetar gitu ya. Tapi puji Tuhan bisa kesempatan melayani. Saya saat ini melayani di sebuah gereja, di Gereja Bethel Indonesia ya, GBI. Orang suka bilang GBI itu Gereja Bebas Indonesia ya, karena biasanya mengalir gitu. Tapi puji Tuhan saya ditabiskan di Gereja Bethel Indonesia dan sekarang saya jadi gembala di sebuah gereja di Jalan Wahid Hasim 67. Silakan Bapak Ibu sekalian boleh mampir, tapi jangan sekarang. Ya, sekarang kami belum beribadah secara onsite. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya bisa melayani di ibadah yang spesial ini. Saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul Kesetiaan Melayani Kristus yang saya bacakan di dalam 2 Timotius. Saya share dulu. Sorry. Sebentar, ada masalah sedikit. Sorry. Oke, baik. Saya bacakan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ini mohon maaf, ini nggak maksimal ini. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 saya bacakan, kesetiaan melayani Kristus. Timotius 3 ayat yang ke-10 berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku,
pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Iconium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Sebuah survei yang saya baca dari sebuah buku yang ditulis oleh Tommy Bernard mengatakan, dilaporkan bahwa hanya 1 dari 10 orang yang memulai pelayanan pada usia 21 tahun dan tetap melayani Tuhan pada usia sampai 65 tahun, itu dari 10 orang hanya 1 orang yang bisa bertahan dari usia 21 tahun sampai usia 65 tahun. Mereka jatuh karena berbagai macam masalah, karena masalah imoralitas, masalah patah semangat, masalah teologi liberal, cinta akan uang, dan hal-hal dari dunia. Sebuah survei juga mengatakan, hasil survei ini tahun 2013 mengatakan bahwa hampir 3 dari 4 gembala di Amerika Serikat berpikir untuk meninggalkan pelayanan karena masalah stres. Jadi di antara 1.700 gembala ditemukan bahwa ternyata clergy atau pengerja gereja adalah orang-orang yang paling beresiko, menjadi seorang gembala dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Jadi memang saya katakan, saudara, yang jadi gembala, yang jadi pendeta, yang jadi hamba Tuhan itu luar biasa beratnya. Banyak orang kadang-kadang berpikir, wah enak jadi gembala, jadi pendeta, kelihatannya di mimbar, kelihatannya keren, tapi saya suka bikin joke sedikit, ini mohon maaf, ini joke-nya saya. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan tuh kalau khotbahnya kepanjangan, dibilang bertele-tele, khotbahnya kependekan, dibilang kurang persiapan, pendetanya gemuk, dibilang kurang puasa, pendetanya kurus, dibilang kurang diberkati, pendeta mobilnya bagus, katanya ambil uang jemaat. Kalau pendeta nggak punya mobil, dibilang kurang berdoa. Pendetanya kumisan, dibilang kayak satpam. Nggak kumisan, dibilang kurang ganteng. Pendetanya nggak punya anak, dibilang terkutuk. Kalau pendeta anaknya banyak, dibilang kurang masih hawa nafsu. Jadi kadang-kadang menjadi seorang gembala, menjadi seorang pendeta, hamba Tuhan, tantangannya luar biasa. Itu jok sedikit, saudara. Jadi kita bersyukur, saudara, kalau pada hari ini, pada ibadah khusus emeritasi, di mana senior-senior kita, teladan-teladan iman kita, Pak Librek Antoni, Pak Saparman, Ibu Dor, Ibu Dirna, dan Pak Petrus sudah bisa mencapai satu tingkat yang harusnya menjadi bagian dalam pelayanan kita juga. Nah, surat 2 Timotius ini pasti kita semua ketahui ini adalah bagian terakhir di mana Rasul Paulus menjelang kematiannya. Dan di dalam 2 Timotius, saudara, ada nasihat kepada anak rohani yang bernama Timotius untuk menunaikan, menyelesaikan, menuntaskan seluruh tugas pelayanannya. Bagaimana, saudara, seorang hamba Tuhan tetap setia melayani Kristus? Saya menemukan 2 hal, saudara, berdasarkan 2 Timotius pasal yang ketiga ini. Yang pertama adalah harus memiliki namanya keteladanan iman, saudara. Keteladanan iman ini penting karena dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Dalam sebuah terjemahan yang lain, mengikuti secara dekat. Karena kita tahu, saudara, yang namanya Timotius adalah anak rohani hasil kemuridan dari Rasul Paulus. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, dan kasihku. Dan dalam 2 Timotius 3:11 dikatakan, Timotius ikut menderita juga penganiayaan dan sengsara seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya mempelajari sedikit, saudara, model pelayanan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus itu pakai pelayanan yang disebut dengan pelayanan modeling. Karena berapa kali, saudara, kita membaca dalam ayat seperti dalam 2 Timotius 1 ayat 13, 1 Korintus pasal 11 yang pertama, Filipi 4 yang ke-9, memakai yang namanya modeling. Ya, Rasul Paulus selalu menjadikan hidupnya, ajarannya, apapun, seluruh aspek hidupnya sebagai sebuah contoh. Seperti diberkata buat Timotius, peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripada aku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kepada jemaat Korintus saya berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Diberkata buat jemaat Filipi, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya membaca ada sebuah artikel bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan. 2 model pembelajaran, ada model Yunani dan model Ibrani. Kalau sekarang beberapa dosen kita ambil PhD di Amerika Serikat, katanya berdasarkan filosofi model pembelajaran Yunani, ya, Greek model. Tapi orang Ibrani itu dalam pembelajarannya, saudara, cenderung memakai yang namanya praktek.
Ya, kalau di Yunani pakai kelas, kalau Ibrani selalu mengajar dalam keluarga. Kalau di Yunani biasanya ada sistem akademik, ya orang-orang Ibrani, Yahudi pakai sistem yang namanya keteladanan. Ya, muridnya biasanya dalam sistem Yunani pasif dan banyak teorinya. Nah, sistem yang namanya Ibrani, murid-muridnya itu harus aktif dan praktek. Jadi sistem pembelajarannya orang bilang sekarang kayak learning by doing, ya, belajar di dalam kehidupan. Saya cenderung saudara kepada model Ibrani, karena model Ibrani ini cenderung akan membuat seorang langsung bisa menerapkan. Ya, saya ingat dulu waktu saya belajar bahasa Inggris, saya ingat SD saya udah belajar bahasa Inggris, SMP belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris. Tapi seingat saya dulu kalau ketemu orang yang pinter bahasa Inggris, orang asing, ya tanya sama saya pakai bahasa Inggris, saya bisa gemeter tuh. Padahal dia cuma tanya, where are you going gitu ya. Ya, tanya sama saya mau kemana? Wah, langsung saya berpikir dengan teori. Where, interrogatif. Are, orang kedua to be. You, kata ganti orang kedua. Going, go plus ing. Jadi saya langsung berpikir dengan teori. Hasil belajar bahasa Inggris dari tenses yang saya pelajari. Ini subject plus to be, first verb plus ing. Ini present continuous tense. Jadi saya mesti jawabnya I'm going to. Pas saya mau jawab, orangnya udah pergi, saudara. Jadi seringkali sistem pembelajaran yang terlalu banyak pada teori, saudara, itu kurang aplikatif ya. Saya ingat dulu waktu saya kuliah ya di STI kita punya semboyan 3S, sarjana suci setia ya. Sarjana itu soal keilmuan ya, suci itu soal kehidupan rohani, dan setia itu soal pelayanan. Saya bersyukur dididik di STI karena kami dulu kuliah 3,5 hari dan 3,5 hari praktek. Jadi saya dari semester pertama saya sudah berkhotbah. Jadi saya saudara banyak belajar walaupun diperlengkapi dengan materi perkuliahan yang baik di STI. Tetapi saudara kami pun juga harus praktek. Jadi STI itu keseimbangan antara model Yunani dengan model Ibrani. Tapi saudara begini, kenapa Rasul Paulus yang memakai pola keteladanan? Ya, berdasarkan hasil riset ternyata di dalam teori komunikasi saudara, kata-kata kita yang namanya words ya, yang namanya vokal kita saudara itu atau verbal kita hanya 7%. Tapi intonasi kita, voice kita, tone kita, ya modulation kita itu 38%. Namun katanya dalam teori komunikasi 55% itu dari visual. Jadi dengan kata lain saudara, bahwa komunikasi yang paling efektif bukan sekedar kita bisa berkata-kata, bukan dengan intonasi. Ya, biasanya seorang pengkhotbah kan kalau berkhotbah mesti dengan suara yang menggelegar ya, seperti kayak ada geledek di langit. Tapi tidak cukup sampai di situ seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan harus bisa mempraktekkan apa yang disampaikan dari mimbar gereja. Mengapa pola keteladanan itu luar biasa? Mengapa pengaruh terbesar? Karena melihat, menurut penelitian 70% sensor penerima tubuh kita itu terdapat pada mata. Jadi katanya kalau kita hanya mendengar tanpa melihat, 3 jam kemudian kita hanya ingat 70%. Dan 3 hari kemudian hanya ingat 10%. Tetapi jika kita melihat dan mendengar, maka 3 jam kemudian kita masih mengingat 86%. Dan 3 hari kemudian kita masih dapat mengingat 65%. Kenapa saudara? Yang namanya keteladanan itu begitu luar biasa. Ya, karena kita menemukan berkali-kali saudara, pengaruh melihat itu jauh dari orang mendengar atau dia hanya menghafal sesuatu. Saya teringat ada sebuah kisah di Amerika Serikat saudara, terjadi tahun 2012. Ada seorang pemuda yang namanya James Holmes masuk di sebuah bioskop di pemutaran perdana film Batman saudara, membunuh 12 orang dan melukai puluhan orang di dalam bioskop tersebut. Nah, FBI berpikir saudara dia adalah seorang teroris. Dipikir dia adalah seorang yang melakukan ya tindakan kejahatan terkait dengan terorisme. Tapi ketika digerebek apartemennya saudara, ditemukan ada banyak aksesoris The Joker. Akhirnya terjawab saudara, ternyata yang namanya James Holmes ini adalah seorang pengagum atau idolanya The Joker. Nah, kalau saudara pernah nonton film Batman, tokoh antagonis atau musuhnya Batman namanya The Joker itu biasa membunuh orang hanya untuk kesenangan. Akibatnya apa saudara? Akibatnya dia seperti mengimitasi dirinya seperti The Joker. Dia masuk di bioskop dan dia bunuh belasan orang. Saudara, saya membaca ada sebuah artikel baru-baru ini, seorang remaja 15 tahun membunuh seorang balita. Menjadi pembicaraan para psikolog. Ternyata remaja ini
sadis ya, membunuh balita di bawah usia 5 tahun. Karena kenapa? Ketika ditemukan lukisan ini, lukisannya, gambar-gambarnya, dia dipengaruhi oleh film-film horor. Jadi film-film yang sebenarnya tidak baik buat seorang remaja seperti dia. Saudara, karena dia melihat terus-menerus film horor, dia membuat dirinya menjadi seorang pembunuh yang sadis. Remaja 15 tahun. Makanya seorang jenius yang pernah hidup namanya Albert Einstein pernah berkata, example is another way to teach. It's the only way to teach. Pada hari ini kita punya tema, saudara, berbicara tentang para tokoh, para pahlawan iman. Ya, kalau saya boleh menyebutkan, saudara, ya, Pak Petrus, Pak Librek Antoni, Pak Saparman, Ibu Dor, ya, Ibu Dina sudah memulai. Saya tidak tahu seperti apa sekarang yang namanya kampus STTII, tapi dulu waktu kami masih kuliah penuh dengan ya pergumulan. Ya, asramanya itu, mohon maaf ya, asramanya itu kadang-kadang ya nggak jelas juga, makanannya pun juga 4 sehat, ya 5 kolesterol ya. Kami suka bercanda dulu kalau makan di warung-warung STI itu menunya 4M ya, murah, meriah, mules, terus mincrit. Mohon maaf ya. Tetapi saudara, kita bersyukur kalau STI sampai hari ini ada, itu karena ada yang namanya para pahlawan iman. Kenapa saudara? Dalam Ibrani pasal 11 dijejerkan para pahlawan iman, heroes of faith. Ya, saudara pasti pernah mempelajari latar belakang dari penerima surat Ibrani. Orang-orang Yahudi penerima surat Ibrani ini mengalami aniaya, penderitaan yang luar biasa, sehingga beberapa orang mulai undur imannya. Ya, istilah murtad muncul dalam surat Ibrani. Ya, ada beberapa dari jemaat sudah mulai undur dari persekutuan ibadah jemaat dalam Ibrani 10 ayat 25. Tetapi penulis surat Ibrani menampilkan para tokoh iman. Kenapa saudara? Karena para tokoh iman inilah yang memberikan kekuatan supaya orang-orang percaya. Penerima surat Ibrani ini memiliki yang namanya kesetiaan, memiliki ketekunan iman. Jadi penulis surat Ibrani menampilkan para tokoh perjanjian lama untuk menampilkan inilah dia, orang-orang yang telah finish well, yang telah mencapai garis akhir pertandingan imannya. Kalau pada hari ini kita melakukan ibadah emeritas di STI Yogyakarta, teladan iman para saksi Kristus, ya seharusnya kita ini saudara yang akan meneruskan tongkat estafet dalam konteks pelayanan dan keberadaan STI Yogyakarta atau STI seluruh Indonesia. Saudara, kita harus terus memiliki yang namanya spirit yang sudah ditanam daripada pendiri-pendiri, tokoh-tokoh yang ada di STI. Dan saya berdoa saudara supaya setiap kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki yang namanya tokoh-tokoh iman, memiliki nama teladan-teladan iman. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi teladan iman kita? Ya, seringkali ya banyak orang Kristen di gereja saudara, walaupun dia ke gereja tapi teladan imannya saudara bukan Yesus Kristus, ya bukan pendetanya, bukan gembalanya, bukan pengurus gerejanya, bukan mentor rohaninya, tapi teladan imannya kadang-kadang nggak jelas saudara ya. Sudahkah kita menjadi teladan iman juga bagi orang lain? Karena kenapa saudara? Poin yang pertama supaya kita memiliki kesetiaan oleh Kristus sampai akhirnya adalah kita harus punya namanya keteladanan iman. Yang kedua saudara, saya menemukan bagaimana orang percaya, bagaimana hamba-hamba Tuhan memiliki kesetiaan sampai pada akhirnya mencapai garis akhir pertandingan imannya. Yang kedua adalah dia harus memiliki kebenaran iman. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 saudara, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kebenaran itu saudara konteksnya adalah kitab suci yang telah menuntun Timotius, ya, menuntun kepada keselamatan iman dalam Kristus Yesus. Kebenaran yang kita percaya saudara digambarkan dalam ayat yang ke-16. Ya, kebenaran yang dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Kita pasti semua belajar saudara yang namanya bibliologi. Ya, saya ingat dulu di tahun pertama STI, ya, kami belajar bibliologi. Dan kami belajar hal yang sangat penting tentang inspirasi Alkitab. Saya sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi ketika saya belajar lagi bibliologi, saya baru mengerti saudara, bahwa ternyata kitab suci yang kita miliki saudara, itu diilhamkan Allah. Pengertian yang selalu dipakai adalah kata Yunani theopneustos, ya, dihembuskan oleh dari Allah.
Kalau kita mempelajari sedikit ya yang namanya bagaimana saudara Tuhan mewahyukan dirinya dari revelation menjadi yang namanya inspiration, dari inspiration ada namanya perseverance, dari perseverance ada yang namanya kita bilang translations, observation, interpretation dan application. Dan bagaimana saudara kita bisa baca firman Tuhan dan mendapatkan yang namanya pemahaman yang benar, harus ada namanya illumination. Ya, ini satu pengertian saudara yang kita percaya, ini kebenaran yang kita terima. Saudara-saudara, survei di Amerika Serikat mengatakan bahwa ternyata orang-orang yang mengaku Protestan, Christian, Katolik, ya, mereka mengatakan yang namanya firman Tuhan, the actual word of God, nggak sampai 50%, saudara. Kenapa? Karena ternyata sejarahnya muncul yang namanya ajaran rasionalisme. Ya, Baruch Spinoza, orang Yahudi ini pernah mengatakan Alkitab bukanlah firman Allah, tapi dalam Alkitab terdapat firman Allah. Ya, jadi dalam Alkitab itu mengandung firman Allah. Saudara-saudara pasti pernah belajar bibliologi, ya, ada yang berkata the Bible contains ya the word of God. Atau ada yang berkata the Bible becomes the word of God. Ya, tapi tidak mengatakan the Bible is the word of God. Ya, kita belajar dulu saudara perbedaan antara liberalisme, neo-ortodoksi dan evangelical injili. Dan saya sangat menghargai sekali saudara apa yang saya terima dulu di SD ini menjadi fondasi. Karena kenapa saudara, ketika orang belajar di barat, ya orang belajar Rudolf Bultmann punya demitologisasi. Rudolf Bultmann mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada mitos-mitos. Untuk menemukan itu hikmah kita harus melakukannya namanya proses demitologisasi. Ya, jadi kita harus membuang mitos-mitos. Yang namanya kebangkitan Kristus itu bukan sebuah fakta, hanya sebuah mitos. Yang namanya Adam dan Hawa itu nggak pernah ada, itu hanya sebuah myth yang ada. Dan Rudolf Bultmann mengatakan dalam Alkitab ada kurang lebih 16.000 kesalahan, 10.000 di Perjanjian Lama, 6.000 di Perjanjian Baru. Jadi sayang sekali saudara, banyak sekolah-sekolah teologi yang berdiri saudara di Indonesia itu banyak dipengaruhi dengan satu konsep bahwa yang namanya kebenaran bersifat relatif, kebenaran tidak bersifat mutlak. Kita bersyukur saudara dalam konteks STI. STI menekankan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan orang percaya, di dalam pelayanan. Kenapa saudara? Karena kita semua diajar bahwa Alkitab adalah firman Tuhan tanpa salah dalam bahasa aslinya atau dalam naskah aslinya saudara. Jadi kita belajar saudara, namanya kebenaran iman adalah firman Tuhan yang diinspirasikan, dihembuskan oleh dari Allah. Saya mau cerita sedikit, saya baca sebuah buku saudara, itu seorang profesor doktor yang bertobat. Wah, ini kesaksian. Ini muridnya Rudolf Bultmann. Ya, kalau tidak salah dia mengajar sekarang, waktu itu mengajar di I3 Batu Malang. Dia cerita saudara dalam kesaksian dari sebuah buku yang ditulis, tapi dalam pengantarnya dia menceritakan bagaimana perjalanan imannya. Ini profesor doktor yang bertobat. Dia cerita, jadi dia saudara bertobat setelah jadi profesor doktor. Jadi dia hadir di sebuah semacam kayak persekutuan kecil di Jerman. Yang khotbah itu bukan seorang teolog, bukan seorang pendeta, bukan seorang hamba Tuhan yang besar. Tapi ketika dia hadir, Tuhan memberikan dia penerangan rohani. Ya, kita percaya dalam Alkitab orang bertobat, percaya Tuhan Yesus karena Yohanes 16 ayat yang ke-8. Roh Kudus yang mengisafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara, Roh Kudus menerangi hati dan pikirannya. Setelah itu dia baru percaya bahwa yang namanya kebenaran firman Tuhan, kitab suci itu dihembuskan oleh dari Allah, dan baru dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya mau mengutip perkataan John F. Warford yang berkata begini saudara, the Bible is God's declarative revelation to man, containing the good truths about God, about man, about history, about salvation, about prophecy that God wanted us to know. The Bible could be trusted. The Bible could be trusted as much as if God had taken the pen and written the words himself. Kita harus mempercayai saudara yang namanya kebenaran iman itu, yang meneguhkan iman kita, yang menuntun kita kepada keselamatan, yang memberikan kita hikmat, yang menjadi pedoman, yang menjadi otoritas tertinggi kita di dalam pelayanan. Saudara, itulah sebabnya ada perintah. Ini menjadi moto dari STI. Beritakanlah firman Tuhan, kerukson logon. Sebab untuk perintah imperatif. Waduh, mohon maaf nih saudara ya, enggak. Saya kalau mau begini saya takut ada Pak Petrus nih, ada Pak Saparman nih. Ya, ini sebab untuk perintah yang saya ingat dulu, ya, imperatif
imperatif present yang terus menerus. Jadi artinya gereja Tuhan harus terus memberitakan firman Tuhan. Ya, orang-orang percaya, kita hamba-hamba Tuhan harus terus memberitakan firman Tuhan. Karena akan datang waktunya manusia tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran. Ya, saudara, saya melayani di gereja Betel Indonesia. Saya akui, saudara, kami di gereja Betel Indonesia banyak problem, banyak masalah. Salah satu yang selalu saya katakan buat rekan-rekan pendeta di GBI adalah apa? Hei, hati-hati. Pengalaman tidak bisa dijadikan doktrin. Karena seringkali di GBI, ya mungkin ada di antara saudara juga di sini dari gereja Betel Indonesia, teologinya disebut God told me theology. Tuhan bicara sama saya. Jadi kadang-kadang yang namanya suara Tuhan, quote in quote, yang katanya diterima itu di atas otoritas firman Tuhan. Saudara, saya berkata memang ada yang namanya liberalisme yang menjadikan rasio di atas firman Tuhan. Tapi orang-orang karismatik Pentakosta di GBI saya katakan harus hati-hati. Kenapa? Karena seringkali pengalaman di atas kitab suci, di atas kebenaran itu. Kebenaran itu harus menjadi otoritas tertinggi. Apa yang terjadi, saudara? Kalau gereja Tuhan, kalau orang-orang percaya, kalau pendeta-pendeta tidak lagi, saudara, menjadikan firman Tuhan, kebenaran itu menjadi hal yang mutlak, yang otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Ini pertanyaan, saudara. Ada satu perubahan yang luar biasa. Saudara lihat yang warnanya peach, itu terjadi penurunan, saudara, orang-orang Kristen di dunia. Itu negara-negara yang dulunya, saudara, menjadi pusat-pusat kekristenan. Dulunya adalah tempat di mana orang-orang mengirim misionaris. Tetapi, saudara, mengalami penurunan. Saya baca bukunya Reverend David Beer. Dia mengatakan sebagian besar gereja di Inggris mengalami penurunan yang signifikan. In Britain, there are four times more Muslims attending mosque on Friday than Anglicans attending church on Sunday. Ada yang mengatakan 2067 will be the end of British Christianity. Saya baca bukunya Isu Herlianto yang mengatakan gereja-gereja modern yang ada di Eropa, karena mereka sudah menolak yang namanya kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak percaya lagi, saudara, yang namanya inspirasi Alkitab. Mereka menolak, saudara, ketuhanan Yesus Kristus. Berbeda dengan gereja di China, saudara. Saya baca buku yang terus oleh Dennis Belcom yang berjudul Gereja yang Teraneh di China, yang mengatakan bahwa gereja-gereja yang ada di China, saudara, ketika mereka sulit mendapatkan Alkitab ini berapa puluh tahun yang lampau, tetapi mereka hidup menurut yang namanya Alkitab. Mereka hidup menurut isi Alkitab. Saya menemukan sebuah grafik yang diperkirakan, saudara, pertumbuhan Christianity in China, yang mengatakan, saudara, bahwa yang namanya Chinese Communist Party membership itu akan kalah jumlahnya dengan Christians in China. Kenapa, saudara? Karena gereja rumah, underground churches, house churches yang ada di China, saudara, mereka berpegang pada firman Tuhan. Mereka beritakan firman Tuhan walaupun mereka harus melewati yang namanya berbagai macam aniaya, mengalami kesulitan yang luar biasa, saudara, tapi mereka tetap setia. Saya mewawancarai pendeta Sefun Ibrahim 2 bulan setelah keluar dari penjara. Saya ngobrol 4 mata berduaan dengan pendeta Sefun Ibrahim. Saya tanya dengan Pak Sefun Ibrahim, Pak, kayak gimana Pak di penjara, Pak? Kayak gimana Pak perasaan Bapak? Dia berkata, saya masuk penjara lagi tidak apa-apa. Karena dalam penjara saya menangkan banyak jiwa. Makanya dia dijuluki oleh pendeta narapidana. Dia menangkan, justru katanya, dia berkata, saya lebih banyak menangkan jiwa dalam penjara. Dia bikin pemuritan di dalam penjara, saudara. Kenapa? Karena dia mempercayai firman Tuhan, kebenaran Alkitab sebagai kebenaran, saudara. Itulah sebabnya, saudara, Timotius ya diperintahkan, ya diminta untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Charles Lyell mengatakan the Bible is the greatest of all books, to study it, the noblest of all pursuits, to understand the highest of all goals. Saudara, saya mau berpesan buat para mahasiswa yang sedang studi, mau di level manapun juga. Ya, dulu waktu ada zamannya saya, SI hanya sampai di level MDiv. Sekarang sudah sampai di level doktor teologi. Tetapi, saudara, mau di level apapun juga, mau di level S1, S2, S3, bahkan orang sudah punya gelar STH, MA, MDiv, MTH, PhD, PPD, yang mikrolet, angkot, busway, monorail, udahlah apapun gelarnya. Tetapi, saudara, Alkitab harus dipelajari dengan studi induktif. Ini yang saya pegang, saudara. Ya, belajar secara induktif. Kita belajar 3P, saudara. Sampai hari ini saya pegang. Saya tamat SI tahun 90. Tapi sampai hari ini saya selalu belajar Alkitab dengan studi induktif.
P yang pertama kita harus melakukan yang pengamatan. Pengamatan yang baik akan menghasilkan penafsiran yang baik. Dan pada akhirnya kita saudara menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya simpulkan saudara, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang tetap setia melalui Kristus. Kita harus punya keteladanan iman. Saya percaya hari ini kita beribadah saudara, kita memiliki teladan-teladan iman yang harus menjadi menginspirasi kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk tetap setia melalui Tuhan. Dan yang kedua, miliki kebenaran iman, itu firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang dipakai Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Bersyukur pada hari ini kami boleh melihat bahwa hamba-hambamu Tuhan, Bapak-bapak rohani kami, boleh sampai pada titik di mana kami bisa mendapatkan satu motivasi, satu dorongan yang luar biasa untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak untuk saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus berbicara buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos Hosea MPH. 2 hari yang lalu kita telah mendengarkan penyampaian materi dalam webinar-webinar oleh kaum bapak-bapak. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari 2 orang ibu atau oma bagi kita semua. Pertama-tama dengan kasih Kristus, saya undang Oma Dina Ali Sukasih untuk maju ke depan. Dengan panitia dan pendeta Sudut yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Tapi aku pikir-pikir 5 menit ini ngomong. Bingung juga ya. Tapi mudah-mudahan bisa Pak Sudut. Saya 5 menit. Hanya saya ambil garis besarnya aja. Nah, waktu pertemuan alumni, saya sudah bersaksi tentang kehidupan saya di rumah maupun di panggilan saya. Tetapi ini juga berkenaan dengan panggilan yang ada di dalam hidup saya. Saya mengenal Kristus SMA kelas 2. Akhirnya pada waktu itu saya coba berusaha mengenal Kristus lebih dalam lagi, dan kira-kira hampir naik kelas 3, itu ada seorang pendeta yang berkhotbah dari Yunus 1, ayat 1 sampai 17. Wah, dia khotbahnya luar biasa. Saya nggak tahu itu ekspositori apa enggak, tapi yang penting aku diberkati ya. Semangat sekali, dan di situ menekankan panggilan. Pada saat itu juga dalam hati saya, Tuhan, saya berjanji, saya menerima panggilan Tuhan. Saya ingin melayani sepenuh waktu. Dan pada saat itu juga saya coba berusaha untuk saya ingin belajar lebih dalam lagi di STBI Semarang. Nah, memang banyak rintangan, keluarga tidak mengizinkan. Saya adalah seorang satu-satunya yang mengenal Kristus di keluarga saya. Nah, itu tantangan yang luar biasa. Pada waktu kelas 2, naik kelas 3, saya menerima panggilan itu dan lulus dari SMA, ini yang berat. Saya ingin sekali panggilan itu saya wujudkan, lari ke STBI untuk belajar. Tetapi di samping itu ayah saya sakit dan dia berkata, kamu boleh jadi orang Kristen, tetapi kamu tidak boleh jadi kiai Kristen. Dah, kok mendadak nih STBI itu ngopo? Kamu wanita. Saya pikir-pikir, pokoknya aku sudah janji sama Tuhan dan saya ingin
melayani Tuhan. Betul, beberapa kemudian ayah sakit dan meninggal. Saya waktu itu sudah kuliah di Uang dan Bank 3 semester. Wah, saya dalam hati saya, ini kesempatan saya harus pergi ke Semarang untuk sepenuh waktu. Nah, sekarang tantangannya dengan teman-teman. Anda tahu saya latar belakang baptis, dan baptis itu wanita tidak dipakai di mimbar. Ngapain kamu ke STBI, mau cari pendeta ya? Sakit hati saya. Saya sungguh-sungguh punya panggilan, tetapi mereka pada mengejek bahwa saya hanya mau cari pacar. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya saya bertekad bulat menerima panggilan itu dan saya pergi ke Semarang. Apapun yang terjadi, saya harus ke STBI. Nah kok dilalah kelas satu kenalan dengan seorang. Pura-puranya pinjam catatan sedikit, catatan ini. catatan ini. Nah, lama-lama kok nggak tahu ya kenapa. Karena di sana juga kelas 1 nggak boleh pacaran. Jadi kita hanya saling mendekat, kelas 2 mulai kita pacaran. Nah itu panggilan yang, ya. Tetapi pada waktu kami membentuk rumah tangga, kita sudah berjanji juga bahwa di Mezbah Tuhan selalu kita akan persembahkan panggilan ini. Apapun yang terjadi, panggilan nomor 1 dalam keluarga kami. Dan juga ada lagu yang terus-menerus kami dengungkan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, entah itu bahagia atau tidak bahagia, kita melangkah bersama Allah. Nah, Anda ketahui pada waktu itu kami masuk STBI dan dosen saya adalah Pak Kris dan Ibu Kris, dosen yang luar biasa, dan Pak Kris dan Ibu Saria menjadi ibu asrama di situ. Jadi kami dibentuk, ditolong, membaca firman, disiplin-disiplin yang ada, segala sesuatunya. Pak Kris dan Bu Kris sangat-sangat membentuk saya dalam asrama itu. Kemarin ada Hari Guru Nasional, dan saya membaca, keterlibatan seorang guru tak akan terhapus dari sepanjang hidup muridnya. Entah itu jelek, entah itu tidak, rodok deg-degan ini saya baca ini, karena saya juga seorang pendidik, seorang guru, wah, berarti apapun yang terjadi, pasti Anda mempunyai kesan dengan guru Anda pada waktu Anda dididik di STBI ini, di STII ini. Nah, itu yang saya ketemu dengan Pak Kris dan Bu Kris. Terus apa yang terjadi? Sudah masuk STPI, dapat pacar, lalu juga akhirnya menikah, ya, menikah, walaupun gerejanya di pinggir kali, ya, Kali Code, bayangkan itu Kali Code, jadi naik turun, tapi saya tetap bahagia, saya merasa Tuhan, ini panggilan saya siap hidup bagaimanapun juga. Jadi gerejanya gedek, kalau ada anjing lari itu bisa ditubruk yuk gedeknya roboh. Jadi bayangkan gereja yang sangat sederhana setelah menikah. Lalu saya dipanggil ke Jakarta di tempat gereja yang lumayan besar. Dan di situ saya mengucap pertama kali mendapatkan HR, saya bilang sama suami saya, aku mau beli buah. Jadi di Jogja nggak pernah makan buah, sampai katesnya orang yang ditegur aja saya ambil untuk buah. Tapi ini di Jakarta pertama kali dapat HR. Nah, pada saat itu kami berdoa, karena suami saya kepingin sekolah. Jadi kita berdoa, kepingin sekolah, melanjutkan studinya. Lalu Pak Kris datang menghubungi kami, ingin ketemu. Dan pada saat itu Pak Kris membeberkan semua panggilannya, rencana kerjanya, tapi STI belum ada.
Jadi Pak Kris pulang dari Amerika, mampir ke Jakarta, bertemu dengan kami, dan apa planning kerjanya di sini. Lalu suami saya share kepada saya, dan agak ragu-ragu saya. Ini panggilan. Sekarang sekolahnya belum ada. Masih ada di gambar-gambar itu. Apa yang saya lakukan? Dia terus mendoakan dengan planning kerja itu. Akhirnya beberapa bulan kemudian Pak Kris berkata, Anda harus datang ke Dallas. Karena untuk merekrut dosen-dosen yang akan mengajar di sekolah itu. Sudah ada titik-titik terang, tapi belum ada di sini, belum ada. Akhirnya Pak Kris bilang beberapa bulan kemudian kita diterbangkan ke Dallas, anak saya 2 masih kecil-kecil. Nah, di situ di Dallas kita persiapan untuk menjadi dosen di STII Yogyakarta. Jadi kami ada hubungan yang dekat karena pada saat datang ke Dallas itu semua yang saya tidak punya, semua milik Pak Kris dilimpahkan kepada kami sehingga kami bisa hidup lumayan di Dallas. Nah, setelah itu sekarang keluarga ya. Pada saat menerima panggilan itu saya selalu ingat bagaimana janji Tuhan kepada diri kami, di mana kita akan diantar ke tempat yang lebih tinggi itu. Kalau saya menyanyi itu, wah, Tuhan akan tunjukkan saya nih ke tempat ini. Sekarang berkosong. Tapi nanti suatu waktu Tuhan akan tempatkan di tempat yang tinggi itu. Nah, akhirnya apa ya? Memang ada kesulitan. Tetapi saat ini, setelah ada ini, saya membayangkan, ya, sekarang ini saya merasakan bahwa saya sudah di atas dan sebentar lagi Tuhan juga sudah angkat saya ke surga. Hebat enggak? Orang yang tidak punya apa-apa terus dalam perjalanan hidup, anak-anak selesai sekolah, anak-anak cari pekerjaan, enak sekali, hanya baca koran, ngelamar, dapat, dan sekarang menjadi kepala cabang di Ambon. Anakku yang perempuan, semuanya jadi enak hidupnya. Semuanya karena panggilan yang nyata. Yunus, dia dilemparkan Tuhan karena tidak menurut panggilan. Dan saya ketakutan juga kalau nanti saya dilemparkan sama Tuhan, celaka. Tapi saya menerima panggilan itu. Kami berdua menerima panggilan itu. Plak, Tuhan atur. Ada kesengsaraan, ada rintangan, tetapi tangan Tuhan, ayo Dina, masuk. Ayo Dina, jalan. Akhirnya sampai. Dan saya merasa saat ini, saya sudah ada di tempat tinggi. Dan sebentar lagi, saya tidak tahu kapan Tuhan akan panggil saya. Jadi saya mengucap syukur kepada lembaga ini, yang memberi kesempatan kepada saya menerima panggilan Allah dalam hidup saya, dan saya bisa melayani dengan langkah-langkah yang luar biasa. Tuhan selalu menuntun saya sehingga sampai di tempat yang tinggi itu. Jadi sekarang yang saya maksud di sini adalah saya ingin tekankan, Anda punya panggilan. Sekarang belum tahu apa-apa. Tapi kalau Anda serahkan total kepada Allah, panggilan itu akan nyata. Tuhan akan memberi semua yang ada di sini, mahasiswa di sini, untuk berkenan menjadi alatnya yang luar biasa. Kiranya Tuhan akan menolong Anda dengan panggilan ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Om Adorsina Wedoko. Kami persilahkan.
Selamat siang, Bapak Ibu saudara dan mahasiswa seluruhnya. Saya ingin menyampaikan kesaksian saya memasuki mengikuti STI di tempat ini. Puji Tuhan sampai saat ini saya masih bisa berdiri di sini dan juga anak-anak semua dalam keadaan baik berkuasa apapun. Saya mau menyampaikan bahwa saya berasal dari NTT, Timur Kupang, 3 orang perempuan semua, dan saya SMA di Kupang, dan akhirnya pindah ke Jakarta, ambil Akademi Teknik Insinyur Anwari, ASMI, Akademi Sekretaris, dan Manajemen, dan sudah itu ke kantor wartawan Asia Afrika, dan sudah itu perusahaan Belanda, perusahaan Australia, terakhir di BPK Gunung Mulia, dan di Bank Niaga Indonesia. Dan terakhir di BPK Gunung Mulia, saya di bagian marketing, ketemu Pak Tony di BPK Gunung Mulia, di bagian penerbit. Pak Tony latar belakangnya S1 Teologi di Makassar, sarjana hukum di Jakarta. Waktu di Jakarta kami berkenalan, akhirnya bertukar cincin, namanya tunangan. Terus Pak Tony dapat beasiswa ke Talbot Seminari di Los Angeles dan berangkat ke sana, dan karena kami sudah tukar cincin, kemudian dari gereja di Turlock mereka mengirim bantuan dana untuk saya ikut ke sana. Jadi Pak Tony sudah di Talbot Seminari, Los Angeles. Saya ambil ke sana juga karena visa student. Saya ambil di Biola College, semacam PAK. Dan di sana sudah itu beberapa bulan, kemudian dari gereja yang sponsor kami di Turlock dekat San Francisco, 4 jam perjalanan. Gereja ini yang mensponsor kami, akhirnya mereka mengurus pernikahan kami di Turlock. Dan keluarga badan pengurus di majelis, ada satu keluarga yang pengacara. Dia suami istri mengurus pernikahan kami sampai acara di gereja dan di syukuran di rumah mereka selesai, dan sesudah itu kami kembali ke Los Angeles, ke gereja Downey Church Indo Belanda Surabaya, Pak James Prayers and Ibu Jane. Di sana Pak Tony sudah selesai, harus pulang, dan saya juga pulang tapi belum selesai college-nya, pelajaran di Biola College, tapi terpaksa harus pulang karena Pak Tony harus pulang karena dapat sponsor sudah selesai. Jadi siapa yang mau bayar lagi? Akhirnya kami pulang. Sampai sekarang gereja baik di Turlock dan dua di Downey Church itu tetap sponsor saya. Yang Downey Church Indo Belanda melalui Pak Sutoyo Sigar. Dan sudah itu kami pulang ke Indonesia tahun 78 ke Jakarta di Inalta, Sekolah Teologi Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Dan sesudah itu Pak Tony diangkat menjadi Ketua Umum GKAI. Dan tahun 79 Pak Kris minta Pak Tony gabung di Yogyakarta di STI. Waktu itu masih diterima Argokulon. Pak Tony sebagai Pak Kris sebagai rektor, Pak Tony sebagai wakil rektor. Dan sesudah itu di tahun 2000 wisuda pertama STI tahun 1982 bulan Juni. Wisuda pertama. Sudah itu tahun 1982 Oktober, Pak Tony dipanggil Tuhan karena ginjal bermasalah, operasi ginjal. Waktu itu saya sedih sekali, terpukul sekali karena anak-anak masih kecil. Nomor satu,
3 tahun setengah, nomor 2 2 tahun setengah, nomor 3 14 bulan. Waktu itu kami kontrak di Beciro di Jogja. Hanya karena saya harus, Pak Kris minta saya bantu Pak Kris sebagai sekretaris, jadi agak jauh, jadi harus cari rumah yang dekat kampus. Akhirnya kami dapat asuransi, beli tanah dekat sini yang sampai sekarang rumah itu kami tinggal. Dan saya sebagai bantu Pak Kris sebagai sekretaris beberapa bulan tahun apa saya lupa. Saya jadi mengurus sekretariat STI. Dan sesudah itu mengurus sponsor di bagian sponsorship. Pada waktu itu ada Hubungan dan Partners Internasional yang mengurus sponsor-sponsor, dan Pak Kris waktu itu deputasi selalu bolak-balik ke Amerika untuk ke gereja-gereja mencari sponsor. Dan terakhir Pak Tony pergi terakhir untuk deputasi. Waktu itu pulang terjadi ginjalnya bermasalah, jadi baru pulang deputasi, Tuhan sudah terjadi operasi ginjal dan sebagainya, harus dan panggil Tuhan pada saat itu. Sebelum ini waktu umur saya 55 atau 56 pensiun, kan sebenarnya udah pensiun, tapi Pak Kris panggil, Pak Kris bilang, Budor teruskan. Berapa tahun kemudian Pak Kris, Ibu Kris dipanggil Tuhan karena sakit, dan berapa tahun kemudian Pak Kris dipanggil Tuhan, dan sampai sekarang Hubungan dengan Partners Internasional sudah tidak ada. Jadi sponsor hanya dalam negeri. Beberapa hal yang kami perlukan tahu dalam saat ini mengenai doa. Saya sering memikir mengenai doa. Kami sering, Pak Tony bilang doa keluarga, doa persekutuan oke. Tapi doa pribadi harus tetap. Doa pribadi dan Tuhan harus tetap. Itu penting. Yang kedua, kesaksian anak saya nomor 1, Ina. Dia waktu itu baru 3 tahun setengah, kita pindah di daerah sini. Keliling itu semua masih hutan. Hutan bambu lah, hutan pohon apa segala macam hutan. Lampu tidak ada, listrik tidak ada. Jadi malam-malam pakai Petromax. Lampu Petromax. Hanya pada satu malam saya bilang, saya takut ya, karena gelap dan bagaimana. Anak saya bilang bahwa, Mama ajarin kita untuk berdoa, Tuhan Yesus jaga. Kenapa Mama takut? Itu salah satu iman seorang anak kecil 3 tahun setengah. Baru saya sadar bahwa anak kecil punya iman kepercayaan lebih kuat daripada kita. Mengenai Pak Kris. Pak Kris komunikasi dengan Pak Kris baik, dan Ibu juga baik sebagai kantor dan urusan kerjaan, tapi juga urusan keluarga. Saya ingin kesaksian Pak dan Pak Kris. Pak Kris selalu, kalau berhubungan dengan ada tamu, Pak Kris selalu menghargai tamu, konsentrasi fokus pada tamu. Tidak ada persoalan, kalau sekarang kan main HP atau buka ini, buka telepon, terima telepon dan sebagainya. Tapi Pak Kris konsentrasi dengan tamu, apa yang dia mau bicarakan. Dan kita juga, kalau menghadap Pak Kris selalu menunggu apa yang kita katakan. Terus kadang-kadang kalau terlalu banyak kita kemukakan laporan atau apa, Pak Kris jawabnya ya sudah. Maksudnya Pak Kris sudah dengar. Jadi itu kesan dari Pak Kris. Kalau mau membuat surat untuk Pak Kris tanda tangan, itu kita harus Pak Kris bilang, harus buat yang bagus dan tertib, harus baca Budor, baca supaya, karena yang tanda tangan itu kadang-kadang belum baca, main tanda tangan aja, itu tanggung jawab yang besar orang yang tanda tangan. Maka itu satu pelajaran bagi kita, saya.
Sesudah itu, eh, kesaksian terhadap eh, terhadap anak-anak saya yang satu, kami semua anak saya yang nomor satu sudah menikah, alumni dari UPM ekonomi. Anak saya nomor dua, Sarah, ada di sini. Dia pernah ambil musik gereja, sampai sekarang melayani di gereja. Dan musik Rosemary bekerja di Jakarta, tapi aktif di gereja Jakarta Praise Community Church, JPCC. Dan dia alumni dari UPN Jogja. Saya berterima kasih bahwa anak-anak saya juga semua melayani pekerjaan membantu di gereja mereka masing-masing. Saya mengucap terima kasih kepada, dan juga setiap kali kami berdoa tiap malam, saya selalu berdoa untuk mahasiswa. Juga staf dosen karyawan kami punya buku daftar doa buat keluarga, ada nama semua. Doa STI, ada nama semua. Dan sponsor-sponsor yang kami komunikasi dengan sponsor mahasiswa, ada nama-nama semua sini. Doa tiap malam. Dan juga untuk mahasiswa, selalu saya doakan bahwa kesehatan mahasiswa dan waktu yang mereka pakai supaya tertib dan bisa mengerjakan pekerjaan segala macam dengan baik. Dan yang ketiga, kebutuhan mahasiswa. Saya percaya bahwa Tuhan punya cara membantu kita. Tuhan punya cara membantu mahasiswa dan cara Tuhan sendiri. Yang penting kita berdoa. Oke. Terima kasih. Sesudah itu, saya mau mengucap terima kasih. Dan juga komunikasi kita dengan sponsor. Hubungan yang baik, saling komunikasi yang baik itu. Apapun yang terjadi dalam komunikasi, dalam hal-hal yang terjadi, kita harus terus terang dengan mereka, dan mereka percaya bahwa itu akan berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh Om Adina dan Om Ador yang memberkati kita semuanya. Di siang hari yang berbahagia ini, STTI Yogyakarta menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para saksi Kristus yang telah membuktikan keteladanannya, kesetiaan dan komitmennya dalam membangun dan mengembangkan kampus yang kita cintai ini. Yang pertama, STTI Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Petrus Mariono PhD yang sudah melayani di STI sejak tahun 1983 sebagai dosen, ketua prodi S3, dan juga pembantu ketua serta ketua STTI Yogyakarta. Saya minta Bapak bangkit berdiri dan kita akan berikan tepuk tangan buat Bapak Petrus Mariono. Terima kasih Pak, silakan duduk kembali. Yang kedua, STTI Yogyakarta juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Libre Hantoni, MTH, yang sudah melayani di STII sejak tahun 1996 sebagai dosen dan pejabat sementara dan PJS Ketua STTI Yogyakarta. Saya mohon Bapak Dr. Libre Hantoni untuk bangkit berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali Pak. Yang ketiga, STI juga mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Dr. Saparman STM yang sudah melayani di STI sejak tahun 1989 sebagai dosen dan pembantu ketua STTI Yogyakarta. Saya mohon dengan hormat Bapak Saparman bisa berdiri. Yang keempat, STTI Yogyakarta juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dina Ali Sulasih MACE yang sudah melayani di STI sejak tahun 1993 sebagai dosen STTI Yogyakarta. Saya minta Ibu bangkit berdiri kembali. Terima kasih, sambil kembali. Yang kelima, STTI Yogyakarta juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dorsina yang sudah melayani di STI sejak tahun 1991 sebagai sekretaris dan juga di bagian sponsorship. STTI juga mengucapkan terima kasih kepada Mbah Kismo yang sudah melayani di STTI Yogyakarta sejak tahun 1995. Monggo Mbah. Dan yang terakhir, STTI Yogyakarta juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Paidi yang sudah melayani di STTI Yogyakarta sejak tahun 2010. Monggo Pak, dipersilakan berdiri. Silakan duduk kembali. Dan selanjutnya, Bapak Ketua STTI Yogyakarta akan memberikan penghargaan kepada para saksi Kristus yang menjadi teladan buat kita semuanya. Saya persilakan. Saudara sekalian, emeritasi bukan berarti akhir dari aktivitas dan kreativitas dari pikiran, perasaan, kehendak untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan hal ini terbukti beliau-beliau yang telah disebutkan tadi melakukan pelayanan tersebut. Dan bahkan saudara-saudara, menurut standar pendidikan, undang-undang pendidikan, dosen itu 65 tahun. Dan staf karyawan tenaga kependidikan 60 tahun. Namun syukur kepada Tuhan, beliau-beliau ini melampaui itu dan telah membuktikan karya dan pengabdiannya buat visi 111 melalui STTI Yogyakarta. Itu sebabnya acara emeritasi yang sedang kita adakan sejak 2 hari yang lalu, webinar dan hari ini sebenarnya sebagai satu bentuk penghargaan dan penghormatan kami, keluarga besar STI, kepada Bapak Ibu yang telah mengabdikan diri buat pelayanan ini. Dan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya oleh karena dalam tanda petik menyengsarakan Bapak dan Ibu sekalian yang seharusnya 65 atau 60 sudah harusnya happy-happy menikmati pensiun menurut standar di luar sana, namun masih rela menderita untuk pelayanan di tempat ini. Dan itu teladan yang istimewa bagi kami yang masih lebih muda dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentu bahwa acara seperti ini dan juga penghargaan
yang akan kami sematkan dalam bentuk cincin dan bunga sederhana ini tidak sepadan dengan pengabdian Bapak Ibu Saudara sekalian. Jelas yang sepadan itu pasti berasal nanti. Seperti Ibu Dina sampaikan tadi, akan diangkat lebih tinggi pada harinya, semuanya nanti di sana. Itu saya merasa penghargaan yang sepadan. Dan ini dari kami keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia ingin menyampaikan penghargaan ini sebagai simbol itu. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan ini membawa semangat bagi kami semua yang berada di belakang Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itu sebabnya saya akan barangkali mulai dari Bapak Antoni dan Ibu. Mohon kiranya untuk bangkit berdiri di tempat saja. Dan saya minta Ibu Putu Sumarmi untuk mendampingi saya menyematkan penghargaan ini. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berikan tepuk tangan yang meriah buat para saksi Kristus kita yang menjadi teladan buat kita semuanya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan
saudara sekalian, acara ini juga atas nasihat arahan dari Ketua Yayasan Iman Indonesia yang selama ini telah berjuang mendampingi pelayanan STI dan khususnya STI di Yogyakarta ini. Beliau dalam kondisi sakit, sebetulnya beliau menyampaikan kepada kami akan pergi ke sini. Bahkan terakhir kemarin malam kami mau dengan mobil, mau ke Jogja untuk ikut acara ini. Ya, terus saya sampaikan, oke Bu, mudah-mudahan ya Ibu bisa di Jogja 2 minggu, di Jakarta 2 minggu, cari rumah sakit di Jogja yang the best, Jakarta the best, rumah Jogja, rumah Jakarta. Tapi ya kita percaya pasti orang-orang yang mengasihi beliau di sekitarnya ada banyak pertimbangan sehingga tidak bisa hadir di tempat ini. Tapi beliau siap untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan ini sebelum kita mengakhiri sebagai acara gongnya, penutupnya kita mau mendengarkan sambutan. Jadi yang via Zoom pengkhotbah tadi teman saya, terima kasih Pak Amos. Pak Amos sudah lama bilang tidak pernah ke Jogja. Tadi Bapak sampaikan tidak tahu sekarang seperti apa. Nah silahkan Pak datang ke Jogja. Sebelum Bapak pensiun, datang ke Jogja Pak. Lihat di sini. Terima kasih banyak untuk pelayan Bapak, khotbah Bapak sangat memberkati kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Baik Ibu Inge Handoko, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Tadi Ibu Dina menyampaikan kesaksian 5 menit, tapi lebih dari 5 menit. Ibu Dorsina 5 menit, tapi 5 menitnya Ibu Dorsina tadi. Ya. Dan sekarang Ibu Inge, terserah Ibu sampai sekuatnya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih Pak Sumbut yang sudah mempersiapkan acara yang sungguh luar biasa ini. Pada siang hari ini sungguh berbahagia saya bisa mengikuti walaupun secara virtual, khususnya pada acara meditasi ini. Saya sungguh mengucap syukur dan berbahagia boleh berkenalan dengan sosok figur Pak Petrus Mariono yang sebagai dosen saya yang luar biasa, demikian juga sebagai mitra kerja yang sangat setia yang memberikan contoh yang luar biasa bagi saya ketika saya diminta Pak Kris untuk meneruskan pelayanan di Yayasan Iman yang saya tidak mengerti apa-apa. Saya sering diskusi dengan beliau dan meminta pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Petrus dan Ibu Dina juga yang sudah menjadi contoh panutan bagi kita semua Pak. Meditasi ini bukan berhenti dari kegiatan dan saya sangat berharap figur Pak Petrus Mariono masih tetap ada di kampus STII ya Pak ya, untuk menjadi panutan bagi generasi penerus sehingga kami semua boleh tetap menjadi satu kesatuan. Juga mengucap syukur kenal dengan sosok figur Bapak Antoni yang walaupun saya belum pernah belajar dengan beliau, tapi saya melihat kesetiaannya sebagai teladan di STII dan menjadi salah satu tokoh dosen STII yang luar biasa. Terima kasih pengabdiannya Pak yang menjadi contoh bagi generasi penerus. Juga Pak Saparman, Pak, Bapak yang sangat sederhana, sangat lugu, ilmunya yang luar biasa, yang patut ditiru ya. Selain Pak Petrus, Pak Parman menjadi panutan bagi kami saat ini. Dan saya melihat kesetiaan melayani anak-anak semua ditata oleh Tuhan di dalam jenjang karyanya masing-masing yang memberi contoh iman dan menguatkan bagi saya khususnya. Dan saya berharap ini tidak berhenti di generasi bapak-bapak dan ibu, tapi dapat terus menerus berada di generasi penerus STII sehingga kami boleh merasakan bahwa pekerjaan Tuhan
tidak berhenti di dalam satu generasi, tapi memuridkan, menularkan ke generasi selanjutnya. Untuk Budor yang setia untuk terus mengurus sponsorship juga, terima kasih Budor untuk dedikasinya yang luar biasa, doa-doanya, khususnya yang setiap hari mendoakan saya, Budor. Saya mengucapkan terima kasih. Keberadaan bapak-bapak, ibu-ibu sangat berarti bagi STI, khususnya bagi saya yang orang awam yang terjun di dalam pelayanan ini. Tidak lupa juga untuk Mbak Tisma yang sudah nggak diragukan lagi kesetiaannya untuk melayani di STI, dan Pak Paidi. Saya mengucapkan bersyukur dan salut atas keberadaan bapak-bapak, ibu-ibu yang menguatkan saya khususnya di dalam kondisi keterbatasan fisik semacam ini. Tapi saya melihat perjuangan Pak Petrus juga untuk survive daripada stroke-nya itu, dan sekarang bisa mengajar lagi. Ini suatu prestasi yang contoh luar biasa yang patut saya tiru. Dan saya bersyukur bahwa saya berada di lingkungan Bapak Ibu. Semoga spirit perjuangannya dapat tertular pada generasi selanjutnya dan STI tetap jaya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk panitia juga yang telah mempersiapkan acara ini. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Amos Sosial yang sudah membagi firman yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua dan selamat berjuang terus. Pak Paidi tidak ada, beliau berdua sudah emeritasi tahun yang lalu. Jadi sudah setahun lalu, dan hari ini kita undang hadir untuk penghargaan cincin tadi. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Acara ini sebetulnya direncanakan awal tahun kemarin, kira-kira Februari, Maret, April ya, tetapi keburu COVID sehingga hampir di penghujung tahun ini. Namun syukur kepada Tuhan semua bisa berjalan dengan baik, dan saya dipandu untuk berdoa dan sekaligus saya diminta untuk berdoa dan sekaligus doa penutup. Akan diawali terlebih dahulu dengan satu pujian dengan pengiring pengiring yang paling juara seluruh dunia. Ya. Ya. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and a voice I hear calling on my ear, the Son of God discloses, and he walks with me, and he talks with me, and his
the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with him, though the night around me is falling, but he bids me go through the voice of hope. His voice to me is calling, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry, none other has ever known. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk menyanyikan lagu ini dari bait pertama dan bait kedua. Di taman aku sendiri, titik embun rias bunganya, aku mendengar suara lembut, suara anaknya Yesus. Ku dengar merdu suara Tuhanku, bahwa ku ini miliknya. Hatiku senang bersamanya, tiada yang tahu sebelumnya. Sekali lagi, merdunya suara Tuhanku. Merdunya suara Tuhanku membuat hening semuanya. Memperdengarkan kidung yang indah, menyegarkan hatiku. Ku dengar merdu suara Tuhan, bahwa ku ini miliknya. Hatiku senang bersamanya, tiada yang tahu sebelumnya. Terima kasih Pak Taparman. Dan ini adalah lagu favorit beliau. Itu sebabnya diperdengarkan pada kesempatan ini dan kita menikmati dan ikut menyanyi bersama. Mari kita untuk kepala berdoa. Bapa di surga, hati kami terangkat kepadamu, menyaksikan, mengalami di tengah-tengah pejuang iman hamba-hambamu itu. Terima kasih Pak Antoni, teladan kerendahan hatinya, pengajarannya. Terima kasih untuk Ibu Antoni yang setia mendampingi, menyertai dalam pengabdian pelayanan, khususnya di STI ini. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini. Bersyukur untuk Ibu Dina, kesaksian perjalanan hidup
panggilan-Mu, penyertaan-Mu yang kami boleh dengar, dan kami semua diberkati, dikuatkan, diteguhkan untuk terus maju meneladani hamba-Mu ini. Makasih Pak Petrus yang Tuhan anugerahkan buat visi ini Tuhan. Pengajarannya, ketekunannya yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu ini. Dengan kapasitas talenta yang Tuhan beri yang sebetulnya di luar sana. Ada tempat yang lebih menjanjikan secara duniawi. Namun hamba-Mu memberi hidupnya bagi pelayanan visi 111 ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini ya Tuhan. Syukur juga untuk Pak Parman. Kerendahan hati, pemahaman kebenaran-Mu, firman-Mu, kitab suci, dalam memperlengkapi hamba-hamba-Mu dengan penuh kesahajaan, kesederhanaannya. Syukur karena Tuhan anugerahkan kepada kami. Ibu Saparman, terima kasih karena Tuhan juga berikan untuk mendampingi hamba-Mu dan berada di lembaga Ukrim yang siap dan rela menderita dalam perjalanan pelayanan sampai tahap ini. Ketekunan, kesetiaan Tuhan telah anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau sebagai keluarga besar STI, sebagai alumni yang Tuhan beri hadiah, yaitu hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih untuk Ibu Dor dengan segala upaya jerih lelah, menolong mahasiswa, menolong kami. Semua juga ada alumni-alumni yang melalui kontak beliau, perjuangan beliau, dapat menyelesaikan studi di tempat ini. Syukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan beri, kesetiaannya dalam pengabdian pelayanan di sini. Terima kasih Tuhan. Syukur juga untuk Mbah Kesmo, Mbah Paidi, yang Tuhan telah taruh juga di tengah-tengah kami sebagai anggota tubuh-Mu yang memperlengkapi untuk apa yang tidak ada pada kami. Tuhan kiranya terus memberkati hamba-hamba-Mu itu di dalam meniti kehidupan pelayanan selanjutnya di tempat ini. Tuhan berkati secara khusus kekuatan ekstra, kesehatan, umur yang panjang, sehingga kami semua masih dapat menikmati pengaruh keteladannya, hidupnya bagi Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami menyerahkan kepadamu juga kesempatan ini. Alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia yang pernah disentuh oleh pengaruh pelayanan hamba-hamba-Mu ini, kiranya Tuhan memberkati berlipat ganda bagi perluasan kerajaan-Mu. 111. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri acara ibadah emeritasi ini dan mohon berkat-Nya. Tuhan, Kau telah menyertai dari awal sampai pada akhir ibadah ini. Kami tengadah di hadapan-Mu, mohon berkat-Mu. Berkat, damai sejahtera, kasih karunia, kemurahan, kebaikan, kekuatan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, kiranya menyertai kami sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih. Silahkan duduk, ambil saat teduh sebentar, dan panitia menyiapkan makan siang, tapi tidak dimakan di dalam ruangan ini. Bapak Ibu keluar dan bisa
mengambilnya oleh karena keterbatasan COVID ini. Baik, Tuhan Yesus memberkati.